Selamat sore Sobat Pinisi Radio. Kembali lagi nih sore ini. Sore yang spesial. Harapannya teman-teman bagaimana semua? Masih semangat? Tentunya semangat ya. Karena di hari Rabu kemarin kita baru libur sehari. Kemudian ini udah hari Kamis, mau hari Jumat, tentunya pasti lebih semangat. Nah, teman-teman Sobat Pinisi Radio, hari ini kita kedatangan tamu spesial yang akan membahas tentang Kris. Nah, tentunya siapa ya tamu spesial kita pada sore hari ini? Kita perkenalkan dulu. Selamat sore Kak Surya. Selamat sore Kak Fadli. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Kak Fadli gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Bentar lagi libur ya Kak? Bentar lagi libur. Kemarin baru libur. Sekarang nanti mau libur lagi. Mau libur lagi. Harus lebih semangat. Harus lebih semangat lagi. Nah, oke. Kak Surya. Ya. Hari ini kita mau bahas tentang sistem pembayaran khususnya non tunai. Lebih spesifiknya lagi tentang Kris nih Kak Surya. Oke, siap. Nah, sebelum itu saya mau tanya dulu nih. Ada pertanyaan pembuka saya Kak Surya. Yang betul itu penyebutannya seperti apa Kak Surya? Oke. Ada yang menyebut Kris, Kiris, Kiris. Nah, yang betul itu seperti apa sih Kak Surya? Nah, jadi macam-macam ya. Jadi tergantung daerahnya mungkin. Oh, gitu jadi ya? iya. Jadi kalau kita ke kasir biasanya ditanyain mau bayar pakai Kris. Kita bilang gitu kan, mau bayar pakai Kris gitu. Terus kasirnya mana yang lebih tahu Kak? Biasanya bilang, oh pakai QRIS gitu. Nah itu ya biasanya ada juga yang bilang pakai QRIS lah, pakai QRIS gitu kan ya. Nah jadi tapi yang benar itu penyebutannya adalah Kris. Gitu. Langsung aja KRIS gitu Kris. Oke. Jadi tidak usah terlalu ke barat-baratan gitu Kak. Iya. Langsung aja sebetulnya Kris biar Kris. Langsung aja gitu ya. Satu suku kata. Satu gitu, suku kata. Kris. Satu suku kata. Jadi gitu. penyebutannya cukup Kris. Kris, nggak usah Kiris, nggak usah QRIS, apalagi KRIS gitu. Nggak usah ribet ya. Oke. Iya, nggak usah ribet. Nah, Kak Surya saya mau tanya nih. Sebenarnya boleh nggak dijelaskan nih ke kita semua nih? Sebenarnya secara umum saja, Kris itu apa sih Kak Surya? Oke, siap. Oke Kak Fadli. Jadi kalau Kris itu kita bisa lihat berupa QR code ya. Jadi kalau kita bisa lihat di toko-toko tuh warnanya hitam gitu kan ya, bentuknya QR code. Kalau dulu kan barcode yang bentuk bar, bentuk batang yang biasa ada di produk-produk. Nah, tapi kalau Kris itu dia bentuknya kotak dan di situ ada motifnya lah gitu. Jadi Kris itu adalah kanal pembayaran Kak Fadli. Nah, kanal pembayaran yang diseragamkan oleh Bank Indonesia. Jadi kalau ketika dulunya sebelum ada Kris, semua penyedia jasa pembayaran itu mengeluarkan masing-masing nih Kak Fadli, mengeluarkan QR code pembayaran. Tetapi dulu tuh eksklusif. Nah, eksklusif itu artinya apa? Nah, artinya adalah ketika PJP atau penyedia jasa pembayaran tersebut bank maupun non bank mengeluarkan QR code pembayaran, misalnya Bank A nih mengeluarkan QR code pembayaran. Nah, orang yang mau membayar itu harus punya aplikasi PJP Bank A juga. Kak Fadli. Jadi kalau misalnya saya sebagai nasabah nih misalnya mau jajan pakai PJP Bank B. Saya mau scan QR tersebut. Nah, itu nggak bisa dulunya. Iya, jadi eksklusif. PJPA sama PJPA. Nah, jadi kalau merchant mau mengeluarkan banyak QR code, berarti kemungkinan besar si nasabahnya untuk bisa scan itu semakin besar. Nah, jadi merchantnya tuh harus menyediakan banyak QR code pembayaran dulunya. Iya, awalnya kayak gitu. Nah, muncullah Kris. Nah, Kris ini menyatukan semua QR code pembayaran itu menjadi satu kesatuan Kris atau QR code pembayaran gitu Kak. Jadi ketika si merchantnya cukup menerbitkan satu Kris, dia sudah bisa menerima banyak PJP yang bisa dipakai scan gitu. Jadi singkatnya adalah Kris itu adalah standar nasional Indonesia lah, semacam itulah Kak Fadli. Jadi hanya cukup satu Kris itu bisa menerima dari berbagai aplikasi pembayaran. Gitu Kak Fadli. Saya teringat memang dulu tuh kalau saya mau bayar tuh pakai QR, ditanya pakai aplikasi hijau, ungu, benar. Itu dipilihin. Benar. Sekarang cukup satu bisa untuk semua. Jadi si merchantnya cukup menyediakan satu, dari sisi nasabah bisa menggunakan aplikasi yang beragam. Gitu Kak Fadli. Terus kalau Kris sendiri tuh ada berapa jenis sih? Macamnya. Siap. Nah, jadi sekarang tuh yang general ada dua. Jadi yang pertama itu yang namanya Kris MPM, Merchant Presented Mode.
Iya. Nah, kris MPM ini itu yang biasa kita gunakan sehari-hari, Kak Farli. Nah, jadi MPM ini terbagi dua lagi. Ada kris statis ataupun kris dinamis. Nah, yang namanya kris statis itu yang biasa kita lihat nih, yang biasa ditempel-tempel, yang ada di akrilik di depan merchant. Itu namanya kris MPM statis. Artinya informasi yang ada di QR code tersebut itu tidak berubah. Nah, ketika kita scan, makanya si nasabahnya harus menginput berapa jumlah yang harus ditransaksikan. Nah, karena dia statis. Betul. Nah, kalau dia kris dinamis itu biasanya kita di merchant-merchant besar. Nah, misalnya kita jajan nih di brand besar, brand baju gitu ya misalnya. Nah, kita tuh misalnya mau bayar pakai kris. Nah, biasanya dia tekan dulu tuh di edisinya. Misalnya nominalnya 70.000, enter, muncullah di print di edisinya. Nah, itu kris juga, Kak Fadli. Nah, tapi bedanya kalau dia dinamis, informasi yang ada di krisnya itu berbeda-beda. Informasi apa? Nah, informasi nominal transaksi yang mau dibelanjain. Nah, jadi kita nggak perlu nginput lagi. Nggak perlu nginput. Nah, jadi pada saat di scan otomatis tuh biasa ada 70.000 misalnya. Nah, itu tinggal masukin PIN aja udah selesai. Nah, kalau kris merchant presented mode ini kita sebagai nasabah yang melakukan scan. Nah, ada lagi nih jenis yang kedua, Kak Fadli. Namanya adalah CPM, Customer Presented Mode. Artinya customer nanti cukup menyediakan krisnya, menunjukkan ke kasir nanti yang scan. Gitu. Jadi kebalikannya dari MPM. Kris yang barcode yang dari handphone kita, gadget kita itu yang di scan. Iya, itu namanya customer presented mode. Yang punya krisnya adalah customer. Saya pernah lihat tuh orang transaksi di minimarket ya. Benar kan ya? Iya. Itu. Jadi itu tinggal di scan aja. Nah, itu namanya customer presented mode, kita yang punya krisnya sebagai nasabah. Kalau tadi merchant presented mode, yang punya krisnya adalah merchantnya. Gitu. Jadi ada dua jenis ya. Ada dua jenis secara umum gitu, Kak Farli. Nah, sebenarnya Kak Surya dibanding sebelumnya nih, ketika kita sudah menggunakan kris, apa sih keuntungan yang bisa didapatkan oleh merchant maupun pengguna? Tapi tahan dulu Kak Surya. Siap. Karena itu akan kita jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Oke. Oke, Sobat Penisi Radio, balik lagi nih. Masih bersama Kak Surya di depan saya nih. Nah, tadi pertanyaan yang tertunda Kak Surya. Apa sih keuntungan menggunakan kris, Kak Surya? Oke, jadi mungkin keuntungannya ini bisa kita lihat ya dari dua sisi, Kak Fadli. Jadi bisa kita lihat dari merchantnya yang memiliki kris, dan kemudian pengguna yang melakukan transaksi kris. Nah, tapi secara general nih buat keduanya, keuntungan yang paling sering kita rasakan itu sebagai pengguna maupun merchant kris adalah yang pertama, transaksinya pasti tercatat. Karena kan transaksinya dilakukan secara online gitu. Terus yang kedua, ketika kita melakukan transaksi secara online, let's say melalui kris gitu, berarti nanti kita akan ada terbebas dari beberapa isu yang ada pada uang tunai. Seperti pasti kita akan mengurangi risiko mendapatkan uang palsu. Kemudian kita juga pasti akan mengurangi yang namanya uang kembalian. Nah, karena kan kita scan terus nanti tinggal masukkan nominal sesuai dengan yang kita inginkan sampai ke satuan rupiah terdekat gitu kan ya. Nah, berarti tanpa uang kembalian, karena biasa kan kembaliannya biasa permen gitu. Itu kan nggak boleh ya Kak. Nah, jadi dengan adanya kris bisa kita memasukkan nominal yang sangat spesifik. Nah, kemudian ketika kita juga melakukan transaksi pakai kris, nah itu tentu saja kekinian gitu, karena sesuai dengan generasi milenial dan Gen Z nih, Kak Farli gitu, yang lebih sering yang praktis dan satset. Nah, kemudian kalau kita breakdown lagi nih, keuntungan untuk merchant. Nah, bagi merchant apa aja sih keuntungannya kalau kita pakai kris gitu? Nah, bagi Bapak Ibu ataupun pemilik usaha yang menggunakan kris, otomatis semua transaksi via krisnya itu akan tercatat dan ada potensi pembangunan kredit profile. Gitu. Kredit profile buat apa Kak Fadli? Nah, buat nanti ketika Bapak Ibu ataupun pelaku usaha ini ingin
meminta kredit gitu istilahnya gitu. Nah, profilnya itu sudah terbentuk di bank yang penerbit krisnya gitu. Jadi si pelaku usaha ini udah nggak perlu capek-capek lagi mengumpulkan semua transaksi dia ketika ingin mengajukan kredit gitu, karena udah tercatat di bank yang bersangkutan. Catatannya udah lengkap ya? Udah lengkap gitu. Nah, jadi bagi merchantnya seperti itu, dan tentu saja biayanya lebih murah gitu Kak Fadli. Nah, kemudian kalau spesifik untuk pengguna nih. Nah, untuk pengguna otomatis kita tidak perlu repot-repot menyesuaikan aplikasi yang kita punya dengan penyedia jasa pembayaran ataupun merchant itu. Jadi kayak misalnya si PJP-nya itu si merchant-nya punya kris dari Bank A misalnya. Nah, saya sebagai nasabah tidak perlu repot lagi buat menginstal aplikasi dari Bank A. Cukup apa aja yang saya punya di HP saya bisa langsung transaksi. Gitu. Kemudian nggak ada yang namanya biaya admin gitu kan. Nah, biasanya kalau transfer ada kan ya Kak. Nah, biasanya kalau kita transfer biasa beda bank nih dapat kena potongan 6.500 gitu, ataupun nanti pakai BI Fast 2.500. Nah, itu bebas biaya. Bebas biaya untuk pengguna. Untuk pengguna nasabah yang bertransaksi pakai kris. Oke. Nah, gitu, Kak Fadli. Ini kan saya jadi tertarik karena kita lagi bahas biaya nih. Sebenarnya ada nggak sih tarif yang harus dikenakan kepada pengguna maupun merchant kris nih Kak Surya? Siap Kak Fadli. Nah, ini yang lagi rame juga ya mungkin di sosial media viral, lagi viral banget gitu. Nah, seperti saya bilang tadi, kalau dia pengguna, misalnya kita nih ingin transaksi, nah itu nggak ada sama sekali biayanya bagi kita sebagai pengguna kris yang melakukan scan kris gitu kan ya. Nah, tetapi bagi merchant, karena mereka istilahnya seperti ini, kita menggunakan sebuah layanan gitu Kak Fadli. Ketika kita menggunakan sebuah layanan, artinya di sana ada berbagai pihak yang terlibat. Nah, yang terlibat itu otomatis butuh biaya juga buat operasional dan lain-lain gitu Kak Fadli. Makanya ada yang namanya merchant discount rate atau MDR. Oh iya. Pernah dengar kan ya? Pernah. Iya. Nah, MDR ini sesuai namanya merchant discount rate, artinya biaya ataupun sejumlah persentase yang dibayarkan oleh merchant atas layanan kris yang digunakan. Nah, jadi kalau pertanyaannya apakah ada biayanya? Nah, jawabannya adalah ada biaya untuk merchantnya. Untuk merchantnya. Jadi ketika ada transaksi kris, nah di sana harus ada potongan sejumlah dengan MDR yang ditetapkan ke jenis usaha tersebut. Nah gitu. Untuk MDR sendiri, saya mau tahu dulu besarannya berapa sih? Nah ini mungkin jadi pertanyaan juga ya. Kira-kira MDR yang dikenakan tuh berapa gitu? Nah, jadi MDR ini tuh macam-macam Kak Fadli. Tergantung dia pelaku usaha apa. Iya. Nah, untuk sekarang per Juli ini itu MDR-nya kan saya sebut aja ya, dia terbagi dua gitu. Jadi ada merchant reguler sama merchant khusus. Nah, kalau MDR merchant reguler itu terbagi dua lagi. Ada untuk usaha mikro. Usaha mikro itu MDR-nya 0,3%. Per transaksi. Sekali transaksi itu bisa kena 0,3% yang dana masuk jadi dikurangi 0,3%. Dari jumlah transaksi itu. Kemudian untuk usaha kecil, usaha besar, usaha menengah itu 0,7% Kak Fadli. 7% per transaksi. Nah, usaha khusus ada lagi nih. Pelaku usaha khusus gitu kan ya kan macam-macam kan ya merchant. Jadi nggak hanya usaha-usaha tersebut, tapi ada juga nih. Jadi yang namanya merchant discount rate untuk pelaku usaha khusus gitu. Nah, jadi baginya apa? Baginya adalah usaha untuk pendidikan. Jadi merchant pendidikan seperti sekolah, universitas dan lain-lain. Itu MDR-nya adalah 0,6%. Jadi ada biaya khusus gitu. Untuk pendidikan. Nah, kemudian ada lagi. Banyak nih Kak. Biar lebih jelas. Nah, kemudian untuk MDR selanjutnya itu ada untuk badan layanan umum, SPBU, sama public service obligation gitu, PSO gitu ya. Itu biayanya adalah 0,4%. Iya. Nah, yang terakhir nih, terakhir. Kalau misalnya kita pakai kris
di rumah ibadah gitu, di masjid misalnya atau di gereja gitu kan ya. Nah, kemudian ada juga pembayaran pajak retribusi. Namanya itu pembayaran people to government. Pembayaran pajak retribusi. Kemudian ada juga government to people. Nah, seperti disburse bansos gitu misalnya ya. Nah, itu biayanya adalah 0%. Oh, 0%. 0%. Jadi merchantnya pun tidak akan menerima potongan sama sekali. Jadi kalau donasi nih masjid-masjid atau misalnya gereja ada krisnya, ketika kita scan kris dari rumah ibadahnya itu nggak ada potongan sama sekali. Oh, jadi kalau donasi rumah ibadah itu nggak ada MDR-nya ya? Nggak ada MDR-nya, nggak ada potongan baik dari pengguna maupun merchantnya. Iya. Gitu. Tapi kan Kak Surya yang viral ini karena sebelumnya kan nggak ada MDR ini. Nah, boleh tahu nggak nih alasan Bank Indonesia menerapkan MDR 0,3 tadi dan seterusnya itu? Oke, siap. Nah, jadi yang free kemarin itu Kak Fadli adalah khusus untuk usaha mikro. Khusus untuk usaha mikro. Nah, ini saya cerita sedikit dulu ya, Kak. Boleh. Nah, jadi kan seperti saya bilang tadi ada dua jenis usaha kan ya. Yang pertama ada jenis usaha pelaku usaha yang reguler. Dan yang kedua itu usaha khusus. Oke. Nah, yang pertama reguler itu sebenarnya mereka pada saat diterbitkan kris pada November 2019 pada saat pengenaan tarif pertama kali. Ingat ya, Kak, 2019. Nah, itu semua usaha reguler itu dikenakan biaya ataupun MDR 0,7% per transaksi. Mau dia usaha mikro, usaha menengah, kecil, besar, itu semuanya rata. 0,7%. Iya. Nah, kemudian pada tahun 2020, ingat kan ya kita ada apa? Ada pandemi COVID. Pada saat pandemi COVID itu semua orang-orang ya ekonominya jadi lesu. Kemudian kita UMKM-nya mulai lesu juga gitu kan ya. Nah, karena kan pembatasan mobilitas gitu kan ya Kak Fadli. Nah, karena Bank Indonesia itu melihat kepentingan nasional, kepentingan masyarakat, industri, itu kemudian kita lihat bahwa kita butuh nih untuk melakukan akselerasi pemulihan ekonomi nasional. PEN kan ya dulu namanya. Nah, Bank Indonesia itu mengeluarkan inisiatif memberikan insentif gratis bagi usaha mikro pada tahun 2020 kemarin, di April tepatnya gitu. 2020 kemarin Kak Fadli. Jadi yang perlu digarisbawahi sejak awal diluncurkan ini sudah ada MDR. Udah ada MDR-nya. Kemarin karena COVID itu malahan dapat digratiskan untuk usaha mikro. Dan sekarang pun diterapkan jadi 0,3 dari 0,7 yang awalnya rata. Awalnya 0,7 gitu Kak Fadli. Jadi mungkin bagi Bapak bisa, karena saya lihat komennya juga kan ya. Kayak waduh ini kenapa pemerintah lagi susah-susahnya orang gitu kan ya. Tiba-tiba dinaikkan. Terus di situ ada pengenaan biaya tambahan. Sebenarnya nggak ada biaya tambahan dari awal emang ada biayanya gitu. Malah kemarin tuh 0,7%. Kemudian karena ada COVID tadi, pemulihan ekonomi nasional kita dorong UMKM karena perekonomian kita itu didorong oleh konsumsi ya, Pak Fadli. Nah, makanya digratiskan untuk usaha mikro. Nah, kemudian berangsur-angsur pulih pada Juli yang sekarang ya, tanggal 1 Juli itu mulai kembali diterapkan MDR. Kenapa Kak Fadlina? Karena yang tadi saya sampaikan bahwa di belakang itu namanya sebuah layanan itu banyak sekali pihak yang terlibat. Nah, dan MDR ini biayanya nggak masuk sama sekali ke Bank Indonesia. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Itu yang perlu digarisbawahi. Mungkin ada yang bilang pemerintah nih kenapa gini-gini. Nah, saya sampaikan lagi bahwa biaya tersebut itu tidak ada sama sekali yang masuk ke Bank Indonesia. Tapi masuk ke pihak-pihak yang melakukan pelayanan tersebut. Jadi ada juga yang issuernya, ada acquirernya yang menerbitkan kris gitu. Terus ada juga lembaga service, ada juga lembaga penyelenggara lainnya gitu, infrastruktur seperti switching gitu Pak Fadli. Jadi banyak banget orang-orang yang terlibat di belakang itu. Jadi itu tadi ya. Jadi semakin menarik nih perbincangan kita di sore hari ini. Tapi sebelum itu kita break dulu, kita dengar lagu dulu sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya.
balik lagi di Pinisi Radio. Semangat sekali saya hari ini karena sudah dijelaskan tadi sama Kak Surya nih mulai dari Kris dan terakhir MDR nih. Ini memang cukup menarik untuk kita bahas di sore hari ini karena memang lagi banyak pertanyaan di media belakangan ini. Nah, boleh lanjut lagi nih Kak Surya. Boleh. Masih ada beberapa pertanyaan di kepala saya nih yang harus saya tanyakan ke Kak Surya nih. Keluarkan. Oke, tadi kan kita sudah bahas tentang MDR nih Kak. Oke. Nah, dengan penerapan MDR itu Kak, apa sih manfaat yang didapatkan oleh pelaku mikro nih dengan penerapan MDR itu Kak Suryani? Mungkin spesifiknya yang pertanyaan ini kali ya, spesifiknya adalah untuk usaha mikro yang baru aja mendapatkan istilahnya ada balik lagi nih MDR-nya 0,3%. Nah, mungkin saya friendly reminder lagi bahwa 0,3% itu kan jauh lebih murah gitu dibandingkan usaha kecil, usaha besar, usaha menengah, which is 0,7% ya. Nah, terus manfaat apa sih yang akan didapatkan oleh usaha mikro nih Pak bagi para pelaku usaha mikro yang MDR-nya sekarang 0,3% gitu. Nah, pasti tentu saja dengan adanya MDR 0,3% ini otomatis lembaga-lembaga ataupun instansi yang ada di belakang pemrosesan transaksi kris itu jadi lebih memiliki insentif lah gitu istilahnya untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk bagi Bapak Ibu pelaku usaha mikro. Kenapa? Karena dengan adanya nih misalnya ada dana nih yang didapatkan oleh para pelaku pemrosesan transaksi ini gitu kan ya. Otomatis mereka bisa meningkatkan pelayanannya gitu. Misalnya dengan pemeliharaan database yang lebih baik. Terus nanti bisa ada let's say kalau transaksi kan namanya infrastruktur IT gitu, butuh biaya kan ya. Nah, dari situ bisa meningkatkan kualitas transaksinya. Nah, itu mungkin yang ada di belakang pemrosesan kris tersebut gitu kan ya Kak Fadli. Nah, tapi ada juga nih bagi yang usaha mikro yang tadi kita sudah bahas ya Kak Fadli. Jadi otomatis ketika usaha mikronya ini menggunakan kris, itu dana itu langsung masuk Kak Fadli ke rekeningnya si pelaku usaha tersebut gitu. Nah, bahkan sekarang ya Kak Fadli itu ada yang namanya settlementnya. Settlement ini kan pemindahan dana gitu langsung dari rekening pengirim nasabah ke rekening merchantnya. Nah, dengan menggunakan kris itu settlementnya itu bisa H+0 bahkan Kak Fadli. Ketika transaksi di hari itu juga dananya langsung masuk ke rekening si merchantnya. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya dana yang harus dikeluarkan untuk cash handling. Nah, kalau usaha mikro kan misalnya bapak ibunya nih menghimpun dana gitu uang cash, artinya dia tuh punya kewajiban untuk memasukkan kembali misalnya ke bank, menyetor kembali gitu. Kalau menyetor kembali kan bayangkan kalau misalnya ATM lokasi ATM yang bisa setor tunai jauh, terus ke banknya jauh, otomatis ada biaya cash handling gitu. Jangan sampai itu jauh lebih besar gitu, ternyata harus naik angkot lah, harus naik Gojek ataupun gimana. Belum lagi kalau yang jauh gitu Kak Fadli. Belum lagi kalau jauh di pelosok-pelosok. Apalagi keamanannya itu. Benar. Nah, jadi selain ada tadi real time settlement gitu kan ya. Jadi H+0. Jadi di situ juga akan ada yang namanya keamanan transaksi Kak Fadli. Kenapa? Karena ketika ada transaksi kris, otomatis kan tidak ada sama sekali dana yang akan ada kita pegang secara cash gitu. Nah, disitulah muncul keamanan dalam bertransaksi pakai kris gitu. Tapi ngomong-ngomong soal keamanan nih, saya lagi jadi teringat nih beberapa saat beberapa bulan yang lalu tuh ada sempat viral juga viral lagi nih, kita bahas kasus viral terus ya. Ada kita yang berdonasi di rumah ibadah menggunakan kris, ternyata krisnya itu sudah ditempel bukan kris milik orang lain. Nah, itu gimana tuh Kak Surya tuh? Nah, itu milik oknum ya, kita sebut saja oknum gitu kan ya. Nah, jadi ketika kita bertransaksi pakai kris, mau itu donasi, mau itu kita bertransaksi di merchant, itu kita sebagai konsumen itu wajib mengetahui langkah-langkah terbaik untuk bertransaksi secara aman. Nah, apa tuh? Kalau yang perlu diketahui adalah ini garis baseline-nya dulu ya. Nah, jadi baseline-nya adalah semua hal-hal di luar jadi semua cara bertransaksi gitu, itu pasti akan ada aja gitu Kak Fadli, cara orang-orang gitu ada cara oknum buat mengelabui gitu istilahnya gitu ya, mencari celah gitu. Mau dia cash, mau itu non tunai dan lain-lain, pasti ada ya. Kita
udah tahu pakai kartu juga ada risikonya. Ada risikonya. Terus nanti makin kesini mungkin orang makin berpikir lebih cerdik lagi ya. Jadi kayak apalagi nih yang bisa dilakukan gitu. Nah, kita sebagai konsumen harus bisa lebih berhati-hati dalam bertransaksi gitu. Nah, tapi kalau pertanyaannya apakah kris aman gitu? Kris itu sudah berstandar internasional, Kak Fadli. Jadi kalau keamanan kris sendiri, kris sendiri itu nggak perlu diragukan lagi. Iya, itu udah ada standar tertentunya gitu, standar internasional. Nah, tapi kita sebagai nasabah itu harus memperhatikan langkah-langkah bertransaksi dengan kris dengan aman. Jadi yang pertama ketika kita melakukan scan, kita harus memastikan tuh Kak Fadli. Jadi ketika kita scan akan muncul tuh nama merchantnya. Betul. Iya, nah itu harus disesuaikan gitu. Jadi apakah merchantnya sama nih gitu misalnya dengan kris yang kita scan gitu. Jangan sampai di sini misalnya restorasi masjid gitu kan ya. Tapi pada saat di scan itu yang muncul yang lain gitu. Nah, terus kalau muncul lagi restorasi masjid bukan tulisan masjid yang spesifik gitu kan ya. Nah, itu juga harus dipertanyakan gitu. Karena biasanya untuk merchantnya itu namanya spesifik ke rumah ibadah tersebut. Gitu. Jadi kayak masjid A gitu misalnya ya. Nah, harusnya yang tertulis di krisnya itu masjid A dong. Iya, jangan segeneral misalnya restorasi masjid gitu Kak Fadli. Kita harus aware juga ya kalau kita transaksi diperhatikan baik-baik nih. Sama enggak gitu yang muncul gitu. Betul. Nah, terus ketika udah sama nih gitu ya. Misalnya di masjid A kita scan, udah sama nih masjid A. Nah, ini kita perhatikan lagi apakah ada nominal di situ. Ketika kita memasukkan nominal, kita pastikan kan transaksinya berhasil tuh. Iya. Nah, dari sisi merchant sebagai yang punya rekening itu harus memastikan juga Kak Fadli. Gitu. Jadi misalnya nih di transaksi UMKM gitu ya, ada yang belanja transaksi kris, masukkan nominal, masukkan PIN gitu, udah transaksi berhasil. Dari pemilik merchant juga harus aware gitu, harus mengecek dulu transaksinya, jamnya udah bener belum gitu. Udah hari itu juga belum transaksi tanggalnya sama jamnya, jangan sampai itu hasil screenshotan. Nah, terus dilihat lagi nominalnya sama enggak gitu, nama merchant yang di atas sama enggak gitu. Ini editan atau enggak gitu. Jadi itu juga harus dipastikan. Jadi kita sebagai nasabah baik itu merchant maupun sebagai pengguna kris itu harus sama-sama aware. Nah, itu dia. Tapi pertanyaannya apakah kris aman? Jawabannya aman gitu. Aman pasti aman. Berstandar internasional. Oke, satu pertanyaan terakhir nih dari saya Kak Surya. Kalau tadi kita sudah bahas MDR segala macam, saya mau tahu nih peranan BI ini dalam penerapan MDR nih yang 0,3. Apa sih peran BI dari penerapan itu Kak? Oke, siap. Nah, jadi Bank Indonesia ini mungkin teman-teman di rumah juga udah tahu ya bahwa BI itu adalah satu-satunya otoritas di bidang sistem pembayaran yang ada di Indonesia. Betul. Namanya otoritas, kita harus melihat berbagai sisi gitu ya Kak Fadli ya. Jadi kita melihat kepentingan nasional, kita harus juga memastikan inovasi dan inovasi-inovasi yang ada di industri. Jadi kita memastikan keberlangsungan mereka juga. Dan kemudian kita juga harus lihat kepentingan masyarakat. Gitu. Makanya pada saat Covid kita lihat nih kepentingan masyarakat dan Indonesia secara khusus bahwa kita butuh akselerasi perekonomian nih gitu. Makanya kita gariskan dulu deh yang usaha mikro sebagai backbone perekonomian Indonesia gitu kan ya. Nah, terus kita lihat lagi makin kesini ekonomi udah makin pulih gitu. Kita memastikan lagi bahwa di industri itu mereka bisa berlangsung nih gitu bisnisnya gitu. Jadi dari peran Bank Indonesia sendiri sebagai otoritas sistem pembayaran di Indonesia adalah memastikan seluruh elemen-elemen yang berkaitan dengan transaksi kris ini bisa berjalan dengan baik gitu, bisa berjalan dengan lancar. Tagline-nya kan Cemumuah ya. Cemumuah. Iya, cepat, mudah, murah, aman dan handal. Gitu. Cemumuah. Cepat, gitu. Murah, mudah, aman dan handal. Gitu Kak Fadli. Itu tuh peran Bank Indonesia. Peran Bank Indonesia di situ. Siap. Waduh, luar biasa. Tidak terasa Kak Surya, kita udah hampir 1 jam nih ngobrol tentang kris dan MDR. Nah, kemudian terima kasih sekali nih Kak Surya sudah menyempatkan waktunya berkunjung ke ruang tamu Pinisi Radio, memberikan sama-sama ilmunya. Jadi semoga teman-teman yang mendengarkan bisa lebih paham lagi terkait MDR tadi, yang bisa juga membantu mungkin nanti yang sudah mendengar ini bisa membantu
mengedukasi masyarakat terkait MDR. Kalau masih ada yang bertanya, kok tiba-tiba ada MDR? Jadi sebenarnya MDR itu udah dari awalnya sudah ada, kemudian digratiskan karena terkait COVID. Iya. Dan sekarang pun muncul kembali, tapi malahan lebih rendah, lebih murah. Nah, itu dia. Oke, sekali lagi terima kasih Kak Surya untuk terima waktunya. Kasih Kak Fadli. Sukses selalu. Amin. Oke, dan rekan-rekan Pinisi Radio pendengar, saya tutup tentunya kegiatan Pinisi Radio di sore hari ini. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Semoga kita bisa bertemu kembali di episode selanjutnya. Saya tutup dengan sebuah pantun. Pergi rekreasi, ketemu alumni. Cakep. Pulangnya menuju ke Kenya. Cakep. Sekian Pinisi Radio hari ini. Jangan lupa saksikan Pinisi Radio selanjutnya. Oke, selamat sore.